Halo adik-adik, selamat datang di Brother Daniel Academy. Dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan Ko Dan bahas adalah tentang medan magnet ya. Fisika kelas 12. Oke, sebelum kita mulai, Koko infokan di sini BDA melayani les online untuk SMA. Jika kalian membutuhkan les privat atau kelompok, kalian bisa scan kode QR yang ada di layar. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita akan menghitung besarnya induksi magnet atau medan magnet ya di sekitar kawat lurus. Jadi kawat berarus listrik yang berupa kawat lurus seperti ini ya. Nah, untuk menghitung besarnya induksi magnet pada kawat lurus, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Besar induksi magnet itu B. B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2πa. Jadi B adalah induksi magnet dengan satuan Tesla. Jadi B itu satuannya adalah Tesla atau T ya. Nah, kemudian mu0 adalah permeabilitas vakum. Ini adalah tetapan yang nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian I adalah kuat arus yang melewati kawat ya. Nah, ini di kawat ini dia dilewati oleh arus tertentu I. Kemudian di sekeliling kawat ini akan timbul efek magnet, akan timbul medan magnetik yang dihitung dengan rumus tadi ini. Sedangkan A itu adalah jarak titik yang ditanyakan dari kawatnya atau dari arusnya ya. Oke, nah selain menentukan besar induksi magnet, di sini kita juga akan mempelajari tentang arahnya ya. Bagaimana cara menentukan arah B pada kawat lurus. Kalian bisa menggunakan kaidah tangan kanan tergenggam seperti ini, di mana arah ibu jari itu searah dengan I atau menunjukkan arah I-nya. Kemudian arah putaran 4 jari yang lain itu menunjukkan arah B. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada kawat lurus, dia arusnya ke atas, I-nya ke atas. Nah, kita gunakan tangan kanan. Kalau ada titik yang letaknya di sebelah kanan kawat ini, nah, maka arahnya adalah masuk bidang ya, atau cross seperti ini. Jadi jempol nunjuk ke atas, kemudian arah 4 jarinya kamu arahkan ke kanan, kemudian memutar 90 derajat. Nah, bagian kanan dia masuk bidang, sedangkan bagian kiri kawat dia keluar bidang ya, dot. Jadi masuk bidang cross, kemudian kalau keluar bidang itu dot atau titik. Oke, bisa menggunakan kaidah tangan kanan tergenggam seperti ini, atau bisa juga menggunakan kaidah tangan kanan terbuka, ini juga bisa ya. Nah, kalau kalian pakai kaidah tangan kanan terbuka, jempol itu arah I, kemudian 4 jari itu menunjuk ke titik yang ditanyakan, kemudian arah buka telapak tangan itu adalah menunjukkan arah B. Nah, jadi seperti itu. Oke, supaya lebih jelas kita lihat saja contoh soal. Di sini Koko punya sumbu kartesian X, Y, Z ya. Nah, X positif itu ke kanan, Y positif ke atas, kemudian Z positif itu ke depan atau keluar bidang kertas. Nah, ini Z positif. Misal di sini Ko Dan kasih kawat lurusnya dia berada pada sumbu X positif. Nah, jadi kawatnya sejajar dengan sumbu X positif. Kemudian Koko kasih di sini arusnya dia ke kiri, ya. Jadi ada I ke kiri. Lalu ditanyakan B yang ada pada sebuah titik yang ada di atas kawat. Nah, jadi misalnya di atas kawat ini Koko letakkan titik P. Nah, yang ditanyakan adalah B di titik P. Bagaimana cara menentukan arahnya? Oke, kalian bisa gunakan kaidah tangan kanan. Misal Koko pakai kaidah tangan kanan yang terbuka ini ya. Tangan kananmu dibuka. Arah jempol menunjuk ke kiri atau ke sumbu X negatif. Nah, kemudian 4 jari itu menunjuk ke atas. Oke. Nah, kemana arah buka telapak tanganmu?
masuk bidang ya. Jadi arah telapak tangan dia sejajar dengan sumbu set negatif. Nah, jadi arah B-nya seperti itu. Oke, misal di sini Kodan kasih angka ya. Misalnya I-nya di situ adalah 2 ampere. Kemudian jarak titik dari kawat di sini Koko kasih 10 cm. Nah, bagaimana menghitung B di titik B? BP. Nah, BP bisa dihitung mu0 dikali I dibagi dengan 2πa. 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan 2 dibagi 2pi kali 10 cm. 10 cm-nya kita ubah ke dalam meter ya adik-adik. Jadi 0,1 meter 10 pangkat min 1. Oke, kita dapatkan di sini hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Oke, bagaimana? Easy? Bisa ya kalian pahami? Nah, ini cara menentukan B pada kawat lurus. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat contoh soal lainnya tentang kawat lurus ini. Oke, kita coba menghitung B jika kawatnya ada 2. Nah, jika kawat ada 2. Di sini ada 2 kawat lurus sangat panjang dan sejajar ya, terpisah pada jarak 40 cm satu sama lain. Diletakkan dalam suatu medium, jadi dia bukan diletakkan di udara tapi di medium tertentu ya, dengan permeabilitas relatif sama dengan 4. Oke, kawat pertama dilalui oleh arus 5 ampere dan kawat kedua dia dilalui oleh arus 2 ampere. Tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Di mana letak titik P? Di tengah-tengah kedua kawat tersebut. Nah, jadi kurang lebih titik P ada di sini ya. Titik P. Nah, karena di dekat P ini ada 2 kawat, otomatis nanti dia ada B di titik P akibat kawat 1 dan ada juga B di titik P akibat kawat yang kedua. Nah, kita hitung kedua-duanya. Oke, di sini ada kita hitung dari kawat pertama ke titik P, jaraknya adalah 20 cm ya. Nah, kemudian nanti kita hitung arah B, besar induksi magnetnya, besar B-nya. Kita tentuin dulu arahnya. Nah, kawat I1 dia arusnya ke atas. Oke, kita pakai kaidah tangan kanan terbuka tadi. Jempolmu arahkan ke atas, 4 jari arahkan ke kanan, karena titik P ada di kanan. Nah, kemana buka telapak tangannya? Masuk bidang ya. Jadi BP1 itu dia masuk bidang atau cross. Kemudian titik B terhadap kawat kedua, dia jaraknya adalah 20 cm juga, sama karena pas di tengah-tengah ya. Nah, kemudian tentukan arah B-nya pada titik P akibat kawat kedua. Arahkan jempolmu ke atas, buka 4 jari ke kiri, jadi arahkan 4 jari ke kiri karena titik P ada di sebelah kiri dari kawat kedua. Nah, kemana arah buka telapak tangan? Menghadap kirimu, ya kan? Atau keluar dari bidang atau dot. Nah, ini BP2. Kemudian kita hitung B2. Nah, kalau dia diletakkan dalam sebuah medium dengan μr tertentu, maka rumusnya di sini μr kali mu0 kali I dibagi 2πa. Jadi 4 dikali 4, 10 pangkat 4pi ya. 4pi 10 pangkat min 7 itu mu0. Kemudian arusnya di sini I1 di situ 5 ampere. Lalu kita bagi dengan 2pi dikali dengan jaraknya 20 cm. Kalau kita ubah ke dalam meter, dia jadinya 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, di sini kita dapat hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, kemudian kita hitung lagi BP2. BP2. Sama, rumus yang kita pakai, μr dikali mu0 dikali I2 dibagi 2πa. Oke, μr-nya 4
dikali 4pi, 10 pangkat minus 7 dikali 2 dibagi dengan 2pi dikali 2, 10 pangkat minus 1. Oke, di sini kita dapat hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Oke, BP1 kita buat jadi 10 pangkat minus 6 saja, supaya nanti menambahkan atau mengurangkannya lebih enak ya adik-adik. Ini jadinya 20 dikali 10 pangkat minus 6 Tesla. Oke, BP1 tadi dia masuk bidang, BP2 keluar bidang. Jadi kita bisa hitung di situ BP-nya adalah di total. Nah, kita ambil yang lebih besar dulu. Yang lebih besar adalah yang keluar bidang. Jadi B total di titik P sama dengan B yang lebih besar dikurangi B yang lebih kecil. BP1 min BP2. Oke, kita dapat di situ 20 dikurangi 8, 12 kali 10 pangkat min 6 Tesla dengan arah masuk yang. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Bisa ya kalian pahami contoh soal ini? Yang kedua, kita akan belajar menghitung dan menentukan arah induksi magnet pada kawat yang berbentuk lingkaran atau kawat melingkar ya. Jadi kalau model kawatnya melingkar, pasti arus listriknya dia yang berputar di sini ya. Jadi arus listriknya yang lengkung, kemudian B yang kita mau hitung itu adalah B di titik pusat dari lingkaran ini. Oke, nah aturan tangan kanan untuk menentukan arah B, nah itu kebalikan dari kaidah tangan kanan tergenggam pada kawat lurus tadi ya. Jadi di aturan tangan kanan yang kita pakai di sini, arah putaran tangan kanan, arah putaran itu menunjukkan arah I. Nah, jadi di sini dia menunjukkan arah I putaran tangan. Sedangkan arah jempol itu menunjukkan arah B, induksi magnet di pusat lingkaran. Oke. Nah, coba kalian aplikasikan ke soal ini pada gambar ini. Kalau arah putaran 4 jari itu searah jarum jam, maka jempol tangan kananmu kemana? Masuk bidang ya. Nah, jadi di sini B di titik B arahnya adalah cross, masuk bidang. B di titik B itu silang ya tandanya kalau masuk bidang. Oke, gimana ngitungnya kok? Nah, ada rumus untuk kawat melingkar sedikit berbeda dengan kawat lurus, jangan sampai kalian kebolak-balik ya. Nah, pada kawat melingkar di sini B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 kali A. Jadi pembaginya kalau kawat lurus 2pi A, kalau kawat lingkaran dia 2A saja ya. Nah, A di sini adalah jari-jari dari kawat lingkarannya ya, adik-adik. Nah, kadangkala kawat lingkaran ini dia berupa gulungan kawat. Jadi dia terdiri dari N lilitan kawat. Nah, jika dia terdiri dari N lilitan, tinggal kalian kalikan saja mu0 dikali N dikali I dibagi 2A. Jadi dikali dengan jumlah lilitannya ya. Oke, jadi seperti itu. Dan ini kaidah tangan kanannya, tolong diingat ya. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh soal. Bagaimana menghitung B pada kawat yang berbentuk lingkaran ya. Oke, di sini ada kawat, dia bentuknya bukan lingkaran penuh, tapi dia hanya seperempat lingkaran ya. Nah, jadi seperti ini, ada arus listrik yang lewat, yaitu besarnya 5 ampere. Nah, tentu saja arus ini dia siklus ya, berputar dia ya. Oke, di sini nanti ada gambaran seperti ini. Hitung besar dan tentukan arah induksi magnet di titik C. Nah, di pusat lingkaran ini. Jika kawat terdiri dari 20 lilitan, di N-nya 20 ya. Oke, kita tentukan dulu kawat yang bagian mana yang mengakibatkan medan magnet di titik C. Nah, di sini ada 4 bagian kawat. Nah, bagian yang lurus, ini dia B di titik C. Sama dengan 0 akibat kawat lurus ya. Jadi tidak ngefek di kawat lurusnya, ini tidak ngefek untuk besarnya B di titik C. Nah, kenapa gitu kok? Nah, soalnya di sini dia I-nya tidak membentuk jarak dengan C. Jadi I-nya ini, kawat ini kalau kita panjangin, dia melewati C. Nah, suatu kawat yang melewati titik yang ditanyakan, maka di titik itu tidak timbul
medan magnet, tidak timbul B ya. Nah, jadi yang menghasilkan B di titik C hanya kawat yang lengkung saja. Jadi kawat ini, kawat seperempat lingkaran yang kecil ini, dia menghasilkan B di titik C. Kemudian kawat seperempat lingkaran yang besar ini, dia juga mengakibatkan B di titik C. Oke, jadi misal pada kawat kecil, ini Koko sebut kawat 1, kemudian yang lengkungan lebih besar itu kawat 2. Nah, kita tentukan arahnya dulu. BP1. BP1, arah I-nya adalah lawan jarum jam. Jadi, gunakan kaidah tangan kanan tergenggam, 4 jari itu menunjukkan arah B. Nah, 4 jari lawan jarum jam, maka arah jempolmu keluar bidang atau menuju dirimu. Nah, jadi kalau keluar bidang, itu simbolnya adalah dot. Lalu BP2. BP2, nah itu sebaliknya. Jadi 4 jari masuk, 4 jari lawan jarum jam, putarannya lawan jarum jam, maka arah jempol masuk bidang. Atau cross ya. Nah, kita hitung. BP1. BP1 jangan lupa karena ini kawatnya bukan satu lingkaran penuh, jadi kita kali seperempat. Dia hanya seperempat lingkaran ya. Nah, kemudian dikali μ0, ada jumlah lilitan N, dikali I dibagi dengan 2A. Oke, seperempat dikali 4pi, 10 pangkat minus 7, kemudian N-nya adalah 20, dikali dengan arus yang lewat adalah 5 ampere, dibagi dengan 2 dikali jari-jari 10 cm, kita ubah ke meter jadi 10 pangkat minus 1 ya. Oke, ada 4 bagi 4 habis, kemudian 20 bagi 2, sisa 10. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya, dengan arah keluar bidang. Oh, sorry, 5pi. Nah, pi-nya ketinggalan. Kemudian yang kedua, kita hitung BP2. Sama, seperempat dikali μ0 kali N kali I dibagi 2A. Seperempat kali 4pi 10 pangkat min 7 dikali 20, dikali I-nya adalah 5 ampere, dibagi dengan 2 kali A-nya di situ jari-jari yang besar adalah 25 cm ya. Nah, dari kawat lengkung yang besar sampai ke pusat itu 25 cm, atau diubah ke meter 25 kali 10 pangkat min 2. Oke, 20 bagi 2, 10. Kemudian 5 dengan 25, bisa 5, 10, 5. Oke, kita dapat hasilnya adalah 2 kali 2pi kali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah keluar bidang ya. Nah, kemudian tinggal kita resultan saja di sini. B di titik P, kita ambil B yang lebih besar, yaitu BP1. B yang lebih besar dikurangi B yang lebih kecil. Nah, kita dapat hasilnya 5pi dikurangi 2pi, 3pi kali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah masuk, dengan arah keluar bidang ya. Ya, keluar bidang. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Mudah kan? Gampang dong. Nah, ada apa lagi kok di sini? Di sini ada induksi magnet pada solenoida ya. Solenoida itu apa? Solenoida adalah suatu lilitan kumparan kawat yang membentuk pemanjang seperti ini ya. Nah, panjang solenoid adalah L di sini. Nah, untuk solenoida itu nilai B ada 2 macam perhitungan. Jadi ada B di tengah-tengah solenoida atau di pusat sini ya. Nah, ada juga B di ujung solenoida, dan B di pusat dan B di ujung ini dia besarnya beda ya, Dede. Nah, untuk di pusat solenoida, B-nya kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Di B pusat dihitung dari μ0 dikali N, jumlah lilitan kawat, dikali I, lalu dibagi dengan panjang solenoida. Oke? Nah, kalau misalnya B di ujung bagaimana kok? B di ujung itu nilainya setengah dari B pusat.
Nah, jadi setengah dikali mu0 dikali N kali I dibagi dengan L. Oke, nah, jadi seperti itu rumus induksi magnet pada solenoida. Oke, kadangkala pada solenoida dia menggunakan inti logam ya. Jadi dia pakai teras logam. Nah, kalau dia pakai teras logam dengan permeabilitas relatif μr, nah nanti kalian tinggal rumusnya dimodif seperti ini. μr kali mu0 kali N kali I dibagi dengan L ya. Nah, jadi tinggal dikalikan dengan permeabilitas relatif dari inti pengisi solenoid ini. Oke, lagi satu. Bagaimana menghitung induksi magnet pada toroida? Nah, toroida itu apa? Toroida itu solenoida yang dilengkungkan, bentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, rumus untuk menghitung induksi magnet pada sumbu toroida itu dirumuskan seperti ini. B sama dengan mu0 dikali N kali I dibagi dengan 2 kali Pi kali jari-jari toroida ya. Nah, jari-jari yang dimaksud itu adalah jari-jari efektif dari titik tengah sini, dari pusat lingkaran sampai ke pusat atau ke sumbu toroida ya. Nah, kalau misalnya yang diketahui di soal bukan jari-jari efektif, tapi diketahui jari-jari luar, dari titik tengah sampai ke bagian luar toroida, dan jari-jari dalam dari titik tengah sampai ke lingkaran dalam pada toroida ini. Nah, jari-jari efektif bisa dihitung dari nilai rata-rata ya. Jadi, R dalam tambah R luar dibagi 2. Oke, kemudian kalau toroida dia punya sumbu, tinggal dimodif B sama dengan μr dikali mu0 kali N kali I dibagi dengan 2BR. Ya, jadi kalau misalnya dia menggunakan bahan tertentu di sini, pakai inti teras tertentu dengan μr tertentu, nah untuk menghitung B-nya kalian gunakan rumus ini ya. Oke, kita coba latihan soal tentang solenoida ya. Suatu solenoida panjangnya 2 meter memiliki 1000 lilitan dengan jari-jari penampang 2 cm menggunakan inti besi lunak, permeabilitas relatifnya 150. Jika solenoida dialiri arus 0,5 ampere, hitung besar induksi magnetik di pusat solenoida. Oke, kita hitung. B di titik pusat solenoida itu dirumuskan μr mu0 kali N kali I dibagi dengan L ya. μr mu0 Ni dibagi L. Oke, 150 dikali 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 1000 lilitan. 1000 lilitan buat jadi 10 pangkat 3 saja. Kemudian dikali I-nya di situ adalah 0,5 dibagi dengan panjang 2 meter. Oke, sini ada 4pi setengah dibagi 2 ini 4 dengan 4pi hilang, menyisakan pi saja ya. Jadi kita dapat di situ hasilnya adalah 15pi dikali 10 pangkat min 3. 15pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Kemudian yang B. Nah, ditanya tentukan B di ujung solenoida. BU gitu ya. Bukan butuh uang. Tapi B di ujung induksi magnet di ujung solenoida mudah saja, setengah dari B di pusat solenoida. 7,5 pi dikali 10 pangkat min 3 Tesla. Oke, selesai. Nah, jadi itu topik bahasan kali ini, yaitu tentang medan magnet. Oke, semoga kalian bisa memahami ya. Jangan lupa komen dan subscribe. Oke, selamat belajar. Tetap semangat dan bate.